Kalau dengar kata chip komputer, kebanyakan orang kepikirannya Intel, AMD, atau sekarang Nvidia. Tapi ada satu pemain yang diam-diam menguasai dunia dan banyak orang bahkan gak sadar. Namanya ARM. Bukan lengan, bukan juga senjata, tapi ini otaknya hampir semua gadget yang kita pakai. Penasaran gak? Yuk kita bongkar kisah ARM, raja chip tersembunyi yang jadi fondasi teknologi modern sekarang. ARM lahir di Cambridge, Inggris tahun 1990. Awalnya ini cuma tim kecil dari Acorn Computer yang bikin prosesor hemat daya buat komputer BBC Micro di sekolah-sekolah Inggris. Mereka namain desainnya Acorn RISC Machine. Bahasa bayinya itu RISC itu kayak cara otak chip mikir yang dibuat simple dan efisien biar nggak boros energi. Yang unik, ARM nggak bikin chip sendiri, mereka cuma bikin desain terus kasih lisensi ke perusahaan lain buat produksi. Kayak arsitek rumah yang bikin blueprint tapi nyuruh kontraktor lain lah yang bangun. Nah, strategi lisensi ini bikinnya sekali tapi dipakainya ratusan kali. Hebat juga ya akal cuannya ARM ini. Lanjut tahun 1993 ARM dapat klien besar, Apple. Apple butuh chip hemat daya buat perangkat handheld Newton. Walaupun Newton gagal, kolaborasi ini bikin ARM dikenal di industri. Lalu di era ponsel, Nokia, Ericsson, sampai BlackBerry, hampir semuanya pakai desain ARM. Bahasa bayinya lu bayangin aja chip ARM itu kayak resep kue hemat gula, jadi semua produsen gadget mau pakai biar baterainya awet. Dan karena model bisnisnya lisensi, setiap kali ada HP, tablet, atau IoT device yang baru keluar, ARM tinggal duduk manis aja terima royalti. Lanjut ke era smartphone, ARM pelan-pelan menguasai dunia. Android pertama, iPhone pertama, dan jadi titik terbesarnya adalah di tahun 2007 nih. Apple rilis iPhone nih pakai chip berbasis ARM. Android juga pakai ARM. Sejak itu ARM jadi default otak semua smartphone. Hari ini lebih dari 99% smartphone di dunia pakai desain ARM. Lo bisa mention aja brand apapun itu ya, itu biasanya pakai ARM. Itu udah chipsetnya itu udah ARM. Bukan cuma ponsel, tablet, smartwatch, kamera digital, smart TV, bahkan mobil listrik modern juga banyak yang pakai ARM. Lanjut, mereka maju ke data center dan PC. ARM awalnya dikenal di dunia mobile, tapi sekarang mereka mulai merambah ke laptop dan server. Apple bikin chip M1, M2, M3, semua berbasis ARM. Amazon Web Service bikin Graviton juga pakai ARM. Kenapa? Karena chip ARM itu irit listrik tapi makin kencang, jadi cocok buat zaman serba cloud dan AI kayak sekarang ini. Simpelnya PC dan server biasanya kayak truk gede, kuat tapi boros bensin. ARM ini kayak mobil hybrid, irit tapi sekarang mesinnya udah kencang banget. Kalau tadi ARM udah sukses jadi raja di HP, mereka nggak berhenti di situ aja. Mereka pelan-pelan tahun 2010-an mulai ngegas masuk data center lewat arsitektur Neoverse. Google, Amazon AWS, sampai Microsoft Azure pakai RAM buat server hemat energi. Efisiensi ARM ini bikin biaya listrik data center bisa lebih murah puluhan juta dolar per tahun. Tapi yang menarik, ARM juga pengen ngebajak dunia PC dan laptop. Tahun 2018 Qualcomm sebagai partner ARM ngenalin Snapdragon 8CX chip khusus laptop Windows. Sayangnya hasilnya masih zonk nih. Banyak yang bilang performanya lemot, baterai sih awet, tapi aplikasi sering nge-crash. Netizen bahkan ngejek ya laptop ARM tuh masih dikira gimmick gitu loh. Tapi ARM Qualcomm gak nyerah. Mereka terus improve ngerilis beberapa generasi percobaan. Sampai akhirnya di pertengahan 2024 Qualcomm ngenalin Snapdragon X Series. Nah ini beda cerita ya. Resmi dipakai di Copilot Plus PC bareng Microsoft. Performanya sekarang udah jauh lebih stabil. Baterai super awet plus punya akselerator khusus buat AI. Nah lo tahu gak, beberapa review udah mulai nunjukin kalau laptop Snapdragon X Elite atau Plus ini bisa bertahan sampai 15-20 jam penggunaan ringan. Lebih lama 2-4 jam dibanding laptop Intel ataupun AMD yang setara. Lanjut di benchmark versus Intel dan Apple M3, X Elite udah mulai match di banyak tugas harian. Ini benar-benar powerful banget ya. Walaupun performanya masih belum sebanter chip ultra gaming dan di beban berat memakai banyak inti atau GPU tinggi, dia masih agak kalah, tapi gapnya udah makin tipis.
Kalau menurut gue perkembangan bisnis ARM itu di laptop makin menjanjikan karena banyak hal yang mereka terus improve. Hal ini bikin banyak orang akhirnya penasaran juga nih sama produk laptop ARM yang kali ini dibikin nih sama Snapdragon. Tahun 2016, SoftBank beli ARM seharga 32 miliar USD. Mereka percaya ARM bakal jadi tulang punggung sebuah gadget masa depan. September 2023, ARM IPO di Nasdaq dengan valuasi 54,5 miliar USD. Salah satu IPO teknologi terbesar dekade ini. Dan pendapatan ARM 2024 lebih dari 3,2 miliar USD dengan margin profit super tinggi karena modal produksi mereka hampir nol dan semua dari lisensi. Terus tantangannya apa nih buat masa depan? ARM sekarang hadapi saingan baru seperti RISC-V, desain chip open source yang gratis dipakai, plus persaingan di AI chip yang makin sengit, di mana Nvidia dan AMD juga bikin prosesor hemat daya mereka sendiri. Tapi dengan 250 lebih miliar chip berbasis ARM yang sudah dikirim ke seluruh dunia, mereka masih pegang tahta sebagai raja chip tersembunyi. Waktu itu gue juga pernah mention di PTS episode-episode sebelumnya, Nvidia itu pernah mau mengakuisisi ARM. Ya inilah dia company yang emang sangat menguasai gitu ya semua market chip di dunia, bahkan 99% gitu loh pakai ARM. Dan ya wajar aja kalau misalnya Nvidia nggak boleh megang ARM karena kan Nvidia udah jadi company nomor 1. Terus apalagi kalau ditambah ARM juga masuk pakai Nvidia makin kuat, makin jaya. Makanya ARM itu sendiri juga gitu loh, karena ya sama-sama kuat gitu loh. Ini aku asumsikan aja kalau mereka introvert dan extrovert. Jadi mereka pakai cara jualan yang berbeda. Satu emang lebih aktif, show off, muncul di media. Yang satu lagi diam-diam aja, udah menguasai dunia aja gitu loh. Semua smartphone aja pakai ARM karena sangat terbantu dengan efisiensinya, performanya. Dan satu lagi juga pakai Nvidia dengan caranya yang emang ya CEO-nya muncul di depan gitu, ngomong, cari spotlight ya. Lo bisa pilih cara yang mana yang paling cocok untuk bisnis lo ya. Jadi lain kali pegang HP atau laptop, ingat otaknya mungkin gak lagi Intel, AMD atau Nvidia, tapi ARM, sang arsitek senyap yang udah mengendalikan dunia dari balik layar. Berarti ARM tuh gak hanya di Apple, tapi sekarang udah masuk di Windows juga ya sejak 2018. Dan sekarang dari Qualcomm, Snapdragon aja udah punya Snapdragon 8 Gen 5 dan X2 Elite yang kemarin dikenalin di Snapdragon Summit. Dan makin banyak deh gebrakannya sampai di tahun-tahun kedepannya. Itu aja Snapdragon Summit udah mention untuk 2026. Ya kita tunggu aja guys, teknologi macam gimana lagi yang akan mencengangkan dan mengagetkan kita. Dan pastinya selalu ada yang baru dari mereka karena mereka terus R&D, terus diam-diam mencabik-cabik gitu ya. Apa sih isi dalamnya laptop, handphone kalian itu benar-benar mind blowing sekali. Mungkin ada yang baru pertama kali denger ARM, kita bisa diskusi di kolom komentar. Atau misalnya lo yang udah tahu sejak awal soal ARM, silahkan kasih pendapat lo tentang ARM di kolom komentar juga. Oke deh, sekian dulu dari gue Yasmin. Tungguin PTS gue lainnya biar lo makin smart tiap minggunya. Kalau ada pertanyaan dan tambahan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kunjungi juga website pamchannel.com biar kalian selalu jadi yang paling up to date soal perteknologian duniawi. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yas dan Randi. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.